Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunia wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, tentu termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, di pagi hari yang sejuk ini, pada subuh, kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk saling bermaudhatul hasanah, ya, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran serta takwa. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sekarang sedang berlangsung, ya, yaitu operasi patuh, ya, yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Kelihatannya di seluruh tanah air ini ya diberlakukan. Tapi yang saya cermati itu di kawasan di mana saya tinggal, yaitu Yogyakarta. Jadi kelihatannya ini sangat luar biasa ya. Ada operasi patuh. Ya, sesuai dengan namanya tentu dalam rangka mengajak masyarakat, terutama pengguna jalan, ya, pengguna kendaraan bermotor, dan lebih khusus lagi motor, sepeda motor ya. Karena ini kelihatannya yang disasar hanya sepeda motor ini ya. Operasi patuh ini ya diberlakukan, dan saya memonitor melalui grup di Facebook itu namanya Info Cegatan Yogyakarta ya, IFJ ya. Saya ikut di grup itu. Seru ya, seru. Sekarang yang setiap hari itu yang dimunculkan adalah saling memberi info ya, di mana terdapat atau lokasi operasi patuh itu ya, saling memberi info. Dan komentarnya luar biasa ya, macam-macam ya. Dan tentu setiap hal itu selalu mengandung pro dan kontra ya. Yang pro mengatakan bagus ini ya, supaya masyarakat patuh. Karena dalam operasi patuh ini terutama yang diperiksa tentu pertama-tama surat-surat, kelengkapan surat ya, ketika kita mengendarai sepeda motor ya. Paling tidak itu harus punya STNK ya, menunjukkan STNK, kemudian SIM gitu kan. Kalau tidak ada keduanya ya tentu ditindak ya kan. Kemudian aspek kelengkapan kendaraan, ya, spionnya, ada spionnya enggak, kemudian memakai helm tidak ya kan. Dan yang sekarang ini karena disebut operasi patuh itu sampai detail sekali ya, lampu sennya nyala enggak ya kan, knalpotnya standar enggak ya kan, macem-macem ya. Sampai kemarin saya lihat bener atau enggaknya, tapi bikin lucu dan menurut saya kok begitu berlebihan, sampai tutup pentilnya itu juga dicek gitu. Ya mungkin maksud pihak kepolisian baik gitu. Nah, bagi yang pro ini mengatakan bagus ini supaya masyarakat itu patuh lah terhadap aturan-aturan berlalu lintas itu ya. Tapi yang kontra ini, wah, saya kemarin di postingan yang
terakhir saya baca itu saya ikut mengelus dada ya, ikut prihatin, ikut merasa kasihan ya, karena di situ diungkapkan dengan pakai bahasa Jawa ya, yang sangat miris karena si pemosting ini menyampaikan bahwa dalam operasi patuh ini pihak kepolisian itu kalau bahasa gaulnya atau bahasa slangnya itu sambil menyelam minum bir. Maksud saya sambil menyelam minum air. Jadi dari pihak petugas pun memanfaatkan kesempatan ini ya, sesuatu yang memang diberlakukan secara resmi ya, tetapi kemudian memang bisa disebut sebagai oknum. Cuman kita tahu semua ya, teman-teman baju coklat ini oknumnya lebih banyak daripada yang lurus itu. Jadi memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ya, seharusnya dalam persoalan-persoalan seperti ini ya, tindakan yang dilakukan adalah memberikan tilang ya, bukti pelanggaran. Itu ada secari kertas yang kemudian disebutkan di situ ya, apa kesalahannya dan nanti diselesaikan di pengadilan. Tapi rata-rata ini sesuatu yang sudah membudaya ya. Apa yang kemudian kita kenal dengan damai saja, Pak. Nah, damai sajanya ini yang kemarin saya baca itu kasihan saya karena dia rakyat kecil, dia bilang dia cuma buruh. Ya, itu dikenakan uang damai itu nilainya cukup tinggi. Ya, dia bilang itu separuh gaji saya. Ya, saya cuma buruh. Akhirnya dia mengungkapkan dengan bahasa Jawa yang wah pokoknya luar biasa, sarkasme, betul-betul sarkastis sekali ya. Ya, dia bilang mudah-mudahan Pak polisi itu keluarganya selamat dunia akhirat. Nah, itu sarkastis ya, sebetulnya sarkastis ini ya. Dia tahu dia sedang sesak dadanya karena apa namanya harus menyerahkan uang damai yang nilainya cukup tinggi ya. Sampai segitunya, sampai ngono toh Pak, nah, sampai sebegitu. Sama rakyat kecil kok tega-tega men gitu. Ya, karena ada negosiasi yang kemudian pihak petugasnya pokoknya ngeyel, pokoknya segini. Nah teman-teman semua, ya kita sebetulnya mau berhusnudon, tapi yang muncul adalah suudon. Apakah uang-uang itu kemudian masuk ke negara? Ya, saya kira kita semua tahu lah. Masuk ke kantong para petugas itu sendiri. Ya. Dan bagi orang-orang yang memang sejak awal sudah kurang sreg dengan teman-teman baju coklat ini, sinis bahwa begitulah cara mereka untuk mendapatkan rezeki ya, dengan cara seperti itu ya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan ya, saya tidak membela yang anti atau yang mengkritik aktivitas penegakan hukum ini ya, tetapi betapapun ya saya rasa tidak patut, tidak tepat ya kalau kemudian suatu program, suatu kegiatan resmi dari instansi resmi kemudian ditunggangi oleh oknum-oknum yang seperti ini ya, karena tentunya misi dari kegiatan itu tentu nggak akan tercapai ya kan, nggak akan tercapai karena kemudian yang terjadi adalah penyelesaian di lapangan ya, padahal mestinya mekanismenya adalah di pengadilan. Nah, tapi memang dari pihak warga atau rakyat sendiri kadang-kadang yang menciptakan hal-hal yang demikian, mereka tidak mau repot di pengadilan, kemudian terbiasa dengan pola damai. Ya, pola damai itu yang menciptakan satu simbiosis yang memang kemudian ya seperti itulah ya. Nah, jadi pada kesempatan pagi ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu hanya salah satu contoh ya, dalam sebuah fragmen kehidupan ya yang saya angkat tentang operasi patuh oleh pihak kepolisian. Tetapi dalam banyak hal, dalam aspek sektor yang lain pun sering terjadi seperti itu ya. Jadi munculnya bias ataupun penyimpangan-penyimpangan dari kegiatan-kegiatan yang sebetulnya maksudnya baik, visinya baik, misinya baik, tetapi dalam prakteknya ditunggangi oleh oknum-oknum yang seperti itu ya. Itu akan mencoreng
mencoreng nama instansi ya, yang menyebabkan rakyat ini makin antipati ya. Jadi kalau kita baca komen-komen di grup info cegatan itu luar biasa ya. Jadi wah anu ini panen 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 ya. Jadi saya kira istilah atau penyebutan kata panen itu kan maksudnya ya itu tadi ya. Jadi uang-uang damai itu ya adalah panenan untuk para petugas-petugas yang sontoloyo itu gitu. Ya, tentu dalam hal seperti ini ya, mari kita masing-masing ini dari pihak rakyat ya warga kita ya mari kita berusaha untuk patuh ya, tetapi pada saat yang sama dari pihak aparat juga memberikan satu keteladanan. Ini memang sulit ya, sesuatu yang ideal apalagi di negeri Konoha ini ya. Tapi tetap saya angkat ini karena persoalan seperti ini sesuatu yang ya susah bagaikan apa namanya lingkaran setan itu. Apakah ada optimisme untuk memperbaiki hal-hal yang demikian ya. Ini tadi saya katakan hanya salah satu contoh, tapi ini berlaku berlangsung di hampir semua sektor kehidupan di negara kita ini. Hal-hal yang seperti ini ya. Macam-macam bisa kita petani, bisa kita teliti, bisa kita kaji ya dalam banyak hal. Barangkali itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan selamat semua lah ya. Kita ini cari selamat ya, cari keselamatan ya, baik di dunia dan terlebih di akhirat ya. Karena Allah sudah menegaskan bahwa semua perbuatan kita ya, yang kecil bahkan seberat zarah pun, sebiji sawi akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi wahai rakyat, wahai petugas, ya, ingatlah bahwa semua perbuatan kalian kita ya, akan dipertanggungjawabkan nanti. Kalau itu kemudian dalam pandangan Allah menyalahi apa yang Allah ajarkan ya, melalui agama ya, yang diturunkan kepada baginda Rasulullah, maka kemudian tentu hal itu akan menyebabkan suatu tanggung jawab di akhirat kelak. Ada hisab, ada penghitungan amal-amal perbuatan ya. Mari kita semua bermuhasabah ya, menakar diri sendiri ya supaya ya cari selamat. Cari selamat dalam arti yang positif. Karena sekarang ini banyak terminologi yang kemudian sering digunakan secara tidak tepat itu ya. Jadi terminologi yang mestinya baik, misalnya cari selamat. Itu kalau sekarang cari selamat ya, dalam pengertian ya gimana caranya supaya lolos dari hal-hal yang menyulitkan dia gitu kan ya, akhirnya konotasinya jadi negatif gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman, ini cuma tausiah-tausiaan saja ya, mengangkat persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang menjadi trending topik ya, menjadi point of view yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Dan ini bukan yang terakhir, karena ke depan ini ya kelihatannya rakyat akan makin banyak menghadapi persoalan-persoalan yang semakin menyulitkan dirinya. Karena ya dalam pandangan saya manajemen ya, dari pengelola negara ini ya lebih mementingkan kalangan pejabat mereka ya daripada kepentingan rakyat, sehingga ke depan rakyat akan harus bermanuver ya supaya dalam kehidupannya mereka tetap eksis menghadapi kesulitan-kesulitan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.